Mengapa orang Kristen itu hanya mengikut kebaktian? Mengapa engkau tidak bisa mendirikan persekutuan? Bahkan orang yang tidak doktrin, yang tak karu-karuan doktrinnya mendirikan persekutuan. Kadang-kadang saya lihat kalau seorang pemuda sekolah di luar negeri, sekolah teologi, akhirnya hanya cari satu kebaktian. Sesudah itu tahunya sekolah saja. Saya rasa itu sulit menjadi penerus pekerjaan Tuhan di sini. Kalau dia di mana saja mau mengumpulkan orang, memimpin mereka, berdoa baik-baik, mendirikan persekutuan, saya kira mungkin dia bisa meneruskan pekerjaan Tuhan dengan baik. Karena hidupnya ada hidup melayani, bukan dilayani. Paulus mengatakan, aku sudah mendapat anugerah, sekarang aku mendapat jabatan ini. Nah, setiap orang megahkan diri, setiap orang beranikan diri untuk bisa menjadi orang, menjadi berkat untuk membagikan kepada orang lain. Kumpulkan orang, bersekutu bersama, bukan untuk menonjolkan diri. Bukan untuk membanggakan diri, untuk memberikan sumbangsi, untuk bersama-sama dengan orang lain, untuk membagikan anugerah Tuhan. Ketiga, dan aku mendapatkan wahyu Tuhan. Istilah ini pada atas Paulus sama kita berbeda. Paulus mendapatkan wahyu Tuhan secara langsung. Dan orang Kristen setiap zaman tidak lagi mendapatkan wahyu secara langsung. Kita mendapatkan iluminasi Roh Kudus tentang Alkitab yang sudah diwahyukan melalui rasul-rasul. Nah, ini perbedaan Reform Injili dengan ajaran Witness Lee, dengan ajaran karismatik, Watchman Nee, dan sebagainya. Karena mereka suka mengatakan, aku langsung dapat wahyu dari Tuhan. Siapa kamu? Kamu kira kamu seperti Paulus? Engkau boleh mengutip kalimat dari Paulus. Aku dapat wahyu langsung. Tapi Paulus mengatakan kalimat itu karena dia rasul. Siapa kamu? Kamu rasa dirimu juga rasul? Tidak. Lalu yang diterima oleh Paulus ditulis menjadi kitab suci. Kalau kamu juga menerima wahyu khusus, wahyu langsung, apakah kau berani katakan yang kau terima itu adalah sama dengan kitab suci? Itu semacam pengertian yang sama sekali tidak beres. Saudara-saudara, kemarin dulu pertanyaan satu yang penting di Johor Baru adalah pendeta saya tidak setuju kita mengikuti kebaktian-kebaktian orang yang sudah mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan. Yang bisa menyembuhkan orang sakit dan luar biasa kuasanya. Kenapa sih pendeta saya kok begitu sempit hatinya? Saya mengatakan, jangan terlalu cepat menerima semua. Juga jangan terlalu cepat untuk mengvonis pendetamu. Karena yang menjadi kesulitan terbesar dalam gerakan karismatik khususnya akhir abad ke-20 ini adalah doktrin wahyu. Mereka menganggap mereka telah menerima wahyu langsung dari Tuhan. Meskipun engkau melihat kelihatan besar sekali, hebat sekali, seperti Benny Hinn, menumpang tangan orang jatuh, beri penciuman orang jatuh, gereja di sini sama. Orang pekerjaan Tuhan begitu besar. Kenapa sih pendeta saya sempit? Kenapa pendeta saya itu masih begitu cemburu atau iri hati kepada orang yang berbakat besar? Tidak. Mungkin pendetamu sedang mengajarkan sesuatu yang penting kepadamu, tapi fasihnya dan karunianya kurang besar, sehingga engkau menghina. Sebab memberi tiupan lalu orang jatuh, itu tidak ada di kitab suci. Hanya Allah Bapa mentiup karena dia pencipta. Allah Anak menghembus karena dia pemberi dan pengutus Roh Kudus. Selain itu Petrus, Paulus dan semua rasul tidak pernah memberikan hembusan napas kepada orang lain. Siapa Benny Hinn? Dia berani begitu mewakili Tuhan Allah. Hanya Allah Bapa dan Allah Anak. Saudara-saudara, pendeta-pendeta yang tidak mengetahui prinsip total dalam kitab suci, comot-comot ayat lalu kira dia sendiri sama seperti Paulus, itu bahaya sekali. Kalau engkau menerima wahyu yang baru, berarti wahyu yang khusus itu masih belum berhenti. Berarti wahyu kebenaran masih bisa berikan kepada engkau. Kalau demikian, di mana peranan kitab suci selama ini dalam sejarah gereja? Jika engkau menerima wahyu, maka wahyu itu apakah boleh dibandingkan dengan kitab suci? Kalau lebih tinggi, berarti engkau menghina kitab suci. Kalau lebih rendah, berarti kenapa engkau tidak beritakan kitab, tapi beritakan pengalamanmu? Itu bahaya sekali. Jadi prinsip-prinsip total begitu penting mereka tidak pedulikan. Di Jawa Timur ada satu sekolah teologi dipengaruhi oleh orang-orang yang menerima wahyu yang baru. Lalu khotbah mengatakan, semua buku teologi tulisan manusia itu harus dibuang.
Karena kita harus langsung datang dari Tuhan menerima wahyu langsung. Wahyu yang langsung itu lebih penting dari semua buku. Akhirnya saudara bisa percaya. Waktu itu mereka mempunyai buku tidak lebih daripada 2000. Semua dikeluarkan dari perpustakaan. Semua dibakar. Karena ini tulisan manusia. Buku-buku manusia semua dibakar. Karena kita tidak perlu lagi belajar dari manusia. Kita semua belajar dari Tuhan langsung. Langsung dari Tuhan. Sesudah buku dibakar, oke. Tulis paper lebih gampang kok. Ya. Tulis apa saja perasaan. Gampang belajar. Ya. Langsung dari Tuhan. Langsung diwahyui Tuhan. Lambat laun mereka merasa bagus juga ya. Yang mereka rasakan langsung dari Tuhan itu bagus sekali. Maka mereka, wah kalau hilang gini saja, saya mesti ditulis. Jadi mereka yang bakar buku orang lain. Karena itu tulisan orang. Sekarang menulis wahyu Tuhan. Lalu saya tanya mereka. Jadi itu buku itu tulisan orang. Kalau tulisanmu tulisan siapa? Tulisan dari Tuhan. Kau orang nggak? Ya orang. Jadi tulisanmu tulisan orang yang dari Tuhan. Gitu ya. Kalau tulisan mereka tulisan orang yang dari orang. Begitu. Kira-kira begitu. Saya tanya lagi. Mungkin enggak? Yang kau tulis bukan dari Tuhan. Mungkin enggak yang mereka tulis dari Tuhan? Kira-kira enggak mungkin. Jadi yang saya punya dari Tuhan. Yang dia punya bukan dari Tuhan. Apakah mungkin ini kesombonganmu? Mungkin enggak salah dari pertulisanmu? Saudara-saudara. Waktu saya menemukan tulisan yang salah, yang luar biasa besarnya dari Watchman ini. Saya tunjukkan kepada orang mereka. Mereka menjadi tidak berani maju, tidak berani mundur. Karena memang salah. Karena dia tidak belajar gerikanya, sembarangan ngawur. Pada waktu saya menunjukkan kesalahan-kesalahan dari orang-orang karismatik yang betul-betul tidak bertanggung jawab. Mereka taunya marah, tidak mau taunya bertobat. Lalu seorang datang kepada saya, Pak Stephen Tong. Meskipun engkau keras, tapi saya rasa ada pimpinan Tuhan dalam dirimu juga. Coba datang ke sekolah teologi saya yuk. Ini sekolah teologi yang betul-betul lain sama yang lain. Wah, saya paling suka dengan lain sama yang lain. Lainnya apa? Lainnya yaitu kita punya dosen itu langsung dipimpin Tuhan. Jadi dosenmu dilatih di mana? Belajar di mana? Oh, enggak usah. Mereka langsung dari Tuhan. Kalau begitu, murid dilatih oleh kita. Guru dilatih oleh Tuhan. Kalau ini sekolah teologimu itu 2 standar. Di dalam sekolah teologi ada 2 macam latihan. Yang pertama langsung dari Tuhan. Kedua tidak langsung dari Tuhan. Kalau begini lebih baik kasih tahu rahasia sama murid. Gini loh caranya langsung. Sudah 1 jam tahu rahasia, suruh pulang, tidak usah sekolah. Karena mereka sudah dapat rahasia sebagai gurunya. Dan tutup saja sekolahmu. Loh kok tutup? Kita mau melatih kok. Latih apa? Latih mereka bagaimana. Tidak usah. Latih mereka bagaimana mirip seperti kamu langsung. Gitu loh. Oh bilang ya tidak bisa. Ya sudah. Kalau begini saya tidak pergi. Ini orang yang otak-otak dah sehat sedang berdiri di atas mimbar. Pantesan orang yang otak sehat tidak mau jadi orang Kristen. Dan biarkan otak sehat tidak mau Kristen. Gerejaku penuh. Penuh orang tidak ada otak buat apa? Karena yang memimpin tidak ada otak, yang di bawah juga otak-otak semua. Bukan otak sama otak-otak. Ikan-ikan itu otak-otak. Apa artinya Tuhan membuat otak manusia? Saudara Paulus mengatakan, kamu baca dari tulisanku. Kamu mengetahui aku secara limpah mengerti rahasia yang diwahyukan kepadaku. Tetapi saudara-saudara, tidak berarti kita semua boleh menerima wahyu seperti Paulus. Karena rasul-rasul menerima wahyu untuk tulis kitab suci. Tapi orang biasa menerima iluminasi. Saudara-saudara. Itu sebab saya minta anggota dan pengunjung gereja Reform Injili tidak boleh sembarang mengatakan saya dapat wahyu. Kalau engkau mengatakan saya mendapatkan satu buku kitab suci adalah wahyu dari Tuhan. Itu boleh. Saya kemarin mimpi diwahyui oleh Tuhan. Itu tidak boleh. Jangan lupa ya apa yang dipesan di sini. Saudara-saudara. Ayat ketiga ditulis di sini. Bahwa yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Atau terjemahan yang lain begitu bagus. Dia mengatakan sebagaimana
aku telah menerima wahyu rahasia itu yang pernah aku beritakan dulu kepadamu. Ayat 4 semua membaca.